Sahabat Kompas, belakangan aktivitas pendakian gunung semakin mewabah di Indonesia. Tidak saja terbatas di kalangan komunitas pencinta alam, tetapi sudah menyebar di semua kalangan. Mulai dari pelajar, pekerja kantoran, ibu-ibu rumah tangga, bahkan warga lansia. Namun, sadar gak sih kalau pendakian gunung itu adalah aktivitas luar ruang yang penuh risiko? Nyatanya, insiden-insiden pendakian gunung terus terjadi, bahkan hingga jatuh korban jiwa. Nah, jangan sampai kita naik gunung hanya sekedar ikut-ikutan alias FOMO. Tak dimungkiri, jangkauan media sosial dan kemudahan teknologi internet turut mendorong minat pendakian gunung semakin bertambah. Siapa sih yang gak ingin punya foto di tengah hamparan pohon pinus, atau foto berlatar belakang permadani awan, atau yang paling jadi incaran, foto siluet diri dengan latar depan indahnya matahari terbit. Mereka berbondong-bondong ke gunung dengan segudang alasan, entah karena ingin menikmati pemandangan, menenangkan diri dari hiruk-pikuk kota, atau sekedar ikut tren sosial media. Jadi saya ingin menikmati alam yang seindah ini, yang sebagus ini. Terus juga banyak teman-teman pas waktu ketemu di pendakian, mungkin itu salah satu saya buat mendaki. Tren naik gunung ini semakin masif dengan menjamurnya bisnis wisata yang menawarkan sejumlah paket perjalanan naik gunung baik berkonsep open trip ataupun private trip. Semuanya sangat mudah didapati melalui platform online dan media sosial. Harganya pun beragam, bisa disesuaikan dengan dalamnya kantong. Kalau ikut open trip tuh aku mulai starting tuh di 2020-an kayaknya ya. Karena memang belum kepikiran, karena di 2017 tuh kita tuh mikirnya adalah very casual banget gitu loh. Kita jalan tuh bener-bener kayak berat banget bawaan tuh. Sampai tenda, nesting, bla 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 bla. Itu kan main item yang mungkin berat banget sebagai bagian dari sandang kan. Nah, setelah ada open trip, itu jadi bikin kita mulai terkikis sendiri nih bagian barang-barangnya. Karena kan dia udah menyediakan fasilitas-fasilitas. Kayak tinggal bawa badan aja lah ibaratnya. Tinggal bawa badan, habis itu masak juga udah dimasakin, nggak milih, tinggal pulang, nggak bawa-bawa lagi, nggak packing bagian yang sandangnya lagi gitu loh, yang ribet lah intinya. Sayangnya, belum semua para pendaki pemula melakukan persiapan ideal untuk sebuah aktivitas luar ruang yang berisiko. Minimnya persiapan dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab pribadi memicu permasalahan serius dalam pendakian gunung. Sebab tak jarang kecerobohan dan keteledoran menjadi pintu masuk kecelakaan yang membahayakan diri sendiri maupun pendaki lain. Secara umum, kecelakaan yang terjadi pada pendakian biasanya ini dimulai dari persiapan yang kurang matang, baik itu dari sisi persiapan fisik, kemudian juga persiapan perbekalan, kemudian juga persiapan perencanaan, dan juga persiapan bekerja dalam tim. Dan apabila fisik tidak dipersiapkan, tentu ini akan membuat upaya pendakian ini bisa menghadapi kendala. Dikhawatirkan adalah karena kelelahan, drop, dan sebagainya, akhirnya tidak fokus, terjatuh dan sebagainya. Apakah mungkin bisa kalau dia tidak mampu menjaga suhu tubuhnya dengan kondisi lingkungan yang cukup ekstrim dan juga tekanan temperatur, bisa saja menyebabkan pendaki mengalami hipotermia, bahkan mungkin juga mengalami vertigo dan sebagainya. Dan ini tentu akan menjadi presiden yang tidak baik buat si pendaki itu sendiri. Pertama, rencanakan fisiknya, kemudian rencanakan keterampilan-keterampilan dasar untuk bisa menghadapi situasi darurat, kemudian juga persiapan mental, jangan panik. Mudah disebutkan, mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena kepanikan ini juga tergantung dari seberapa besar atau seberapa kuat pemahamannya dia terhadap situasi yang sedang dihadapi. Dan kemudian juga ikuti jalur resmi, karena jalur resmi ini adalah jalur yang sudah terpetakan dan tentu menjadi jalur yang direkomendasikan dan jalur yang aman. Jadi jangan mencoba untuk mencari jalur alternatif, apalagi hanya sekedar untuk kejar spot foto dan sebagainya. Karena apabila terjadi kedaruratan akan sulit untuk diketahui. Lalu kemudian setiap akan melakukan pendakian agar melapor
dan juga menyampaikan rencana pendakiannya, jalurnya lewat mana, diperkirakan keluarnya nanti lewat mana. Sehingga nanti apabila terjadi sesuatu, maka pengelola bisa memberikan informasi awal kepada tim rescue untuk bisa melakukan penyelamatan. Dan kemudian jangan overconfidence. Alam bukan untuk kita ajang uji nyali tanpa adanya perencanaan yang matang. Karena gunungnya tetap ada. Gunung tidak akan kemana-mana. Tetapi nyawa ini tidak ada cadangan. Dan juga jangan pernah pergi sendiri ataupun mendaki atau solo hiking. Walaupun jalurnya pendek. Karena apabila terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa memberikan bantuan. Adapun Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau APGI telah membagi gunung-gunung di Indonesia sesuai tingkat kesulitan jalur. Grade 1 yang level kesulitannya paling rendah hingga grade 5 dengan level kesulitan tertinggi. Contoh gunung level kesulitan grade 1 adalah Gunung Bromo, adapun contoh grade 2 yakni Gunung Ijen. Sementara grade 3, level kesulitan pendakian mulai menantang karena teknik scrambling atau bantuan tangan dan kemampuan navigasi dasar sudah diperlukan. Contohnya adalah pendakian Gunung Agung dan Kerinci. Pada grade 4, kemampuan navigasi dan pengetahuan survival harus dikuasai karena risiko bahaya cukup tinggi. Contoh gunungnya adalah Gunung Bindaya dan Leuser. Sementara grade 5, kemampuan dasar panjat tebing juga diperlukan. Pada jalur kelas 5 ini terdapat beberapa titik yang wajib menggunakan peralatan untuk menambah ketinggian dan sebagai pengaman. Pada grade ini risiko bahaya sangat tinggi sehingga sangat dibutuhkan persiapan menghadapi kondisi darurat. Gunung Kartens Piramid memiliki jalur dengan grading 5 atau tertinggi di Indonesia. Nah, sahabat Kompas, sudah semakin paham ya, naik gunung itu memang asik, tapi termasuk aktivitas penuh risiko. Kesiapan fisik dan mental saja belum cukup, mesti ditambah pengetahuan awal, survival, dan peralatan yang memadai. Jangan sampai naik gunung hanya karena ikut-ikutan atau mengejar konten viral. Resapi mantra para senior pendaki gunung, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan meninggalkan apapun selain jejak, dan jangan membunuh apapun selain waktu. Sebab seperti yang pernah dikatakan oleh Sir Edmund Hillary, seorang penjelajah legendaris yang juga pendaki pertama puncak Everest, kita tidak pernah mampu menaklukkan gunung karena bukan gununglah yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri.